Ibadah hari ini akan segera kita mulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh. Mari jemaat, bernyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Keajaiban kasih
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara-saudara sekalian, dalam dunia yang penuh dengan kerusuhan dan pandemi yang tidak kunjung berakhir, serta berbagai masalah-masalah kehidupan yang lain, dunia sangat membutuhkan damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita berdoa melalui lagu yang kita nyanyikan bersama, Datanglah Kerajaan. Kita berdoa agar kerajaan Allah datang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sudahkah kita menjadi pembawa damai? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Betapa sering kita bukannya menjadi pembawa damai, tetapi kita membawa kerusuhan, pertengkaran, dan berbagai macam hal kekacauan, baik yang kita katakan melalui mulut kita maupun yang kita lakukan. Karena itu mari kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bagi kita yang sungguh-sungguh rindu diampuni oleh Tuhan, berita anugerah akan dibaca dari Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, mari kita serahkan hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya di dunia yang penuh kegelapan ini. Mari kita berdoa supaya kita menjadi jalan berkat bagi sesama kita. Lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami rindu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Namun ya Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri itu tidak mungkin. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada kami di dalam hati kami yang terdalam. Dan buatlah kami mengerti serta dapat melaksanakannya. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca, akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain gabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain gabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap orang memiliki sistem nilai yang terbentuk sejak lahir melalui lingkungan di mana kita hidup dan dibesarkan. Disadari ataupun tidak, sistem nilai itu mengakar dengan kuat di lubuk hati kita yang paling dalam dan mengendalikan cara berpikir, cara merasa, cara menilai sesuatu, dan seluruh warna hidup kita. Karena kita semua dikandung dan dilahirkan dari nenek moyang yang berdosa, maka sistem nilai kita itu tercemar oleh dosa. Sebagai contoh, seorang ibu yang pada waktu mudanya pernah mengalami pelecehan seksual tanpa sadar, dia bisa mengajarkan kepada anak perempuannya bahwa semua laki-laki tidak bisa dipercaya. Seorang bapak yang memiliki pengalaman buruk berkali-kali dengan karyawannya yang berasal dari suku tertentu bisa menanamkan nilai bahwa semua orang dari suku itu tidak bisa dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Padahal kenyataannya tidak demikian, bukan? Paling tidak saudara semua yang hari ini beribadah pasti tidak seperti itu. Saudara-saudara sekalian, hari ini masih banyak orang yang berpendidikan dan tahu firman Tuhan, tetapi masih percaya bahwa hari-hari tertentu buruk, hari tertentu baik. Kalau mau mengadakan sesuatu perayaan mesti dihitung-hitung. Kalau sakit masuk rumah sakit tidak boleh pulang hari Sabtu, nanti bisa balik lagi dan sebagainya, dan bermacam tahyul yang lain. Bahkan
firman Tuhan bisa kita tafsirkan melalui kacamata yang berdosa tersebut, sehingga walaupun sudah menghafalnya dalam aspek-aspek tertentu, sistem nilai yang kita pegang bertentangan dengan nilai kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya dosa membuat firman Tuhan itu menjadi sistem nilai yang justru bertentangan dengan nilai kerajaan Allah? Bagian Alkitab ini berkisah tentang Yunus. Sebagai orang Yahudi yang sejak kecil dididik dengan ketat, maka sistem nilai yang ada di dalam diri Yunus pastilah sistem nilai orang Yahudi pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil mereka secara khusus menjadi umat Allah untuk menjadi berkat melalui kelahiran juru selamat dunia. Tetapi kacamata dosa membuat mereka menafsirkannya sebagai hak istimewa untuk menjadi bangsa yang superior. Dan mereka memandang bangsa-bangsa lain sebagai kafir. Bahkan ada rabi yang mengajarkan bahwa orang-orang di luar komunitas mereka diciptakan sebagai bahan bakar api neraka, maka mereka harus ditumpas. Mesias ditafsirkan sebagai seorang pemimpin politik yang akan memimpin gerakan mereka melawan penjajah dan menjadikan mereka penguasa dunia. Itulah nilai mereka. Maka tidak heran jika Yunus yang tahu bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya kalau orang itu bertobat, justru melarikan diri dari panggilan untuk memberitakan firman Tuhan ke Niniwe. Dia tahu bahwa firman Tuhan yang harus dia beritakan itu akan membuat mereka bertobat, sehingga Tuhan pasti tidak jadi menghukum mereka. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang pengkhotbah, seharusnya Yunus bersemangat karena sudah pasti bahwa khotbahnya itu akan berhasil. Dan bukankah itu yang dirindukan oleh setiap pengkhotbah? Kalau saya tahu bahwa khotbah saya akan menghasilkan dampak, orang bertobat, orang diberkati, pasti saya akan bersemangat. Saudara, Yunus itu menghasilkan kebangunan rohani yang luar biasa. 120.000 orang bertobat. Mulai dari raja sampai kepada rakyat kecil. Bahkan mereka menyerukan semua orang plus binatang hewan peliharaan mereka. Berpuasa, merendahkan diri, memakai kain kabung, menyesali dosa mereka. Hanya dalam satu kali khotbah. Sangat luar biasa, bukan? Tidak pernah terjadi dalam sejarah hal yang seperti itu. Kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Tapi Yunus justru marah. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa dia saking marahnya sampai minta mati. Dan kalau kita balik ke pasal 2, Yunus tidak takut dilempar ke laut yang sedang ditimpa badai yang sangat dahsyat itu. Dia pilih mati daripada memberitakan firman Tuhan ke Niniwe. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mengerti atau memahami sistem nilai yang mengendalikan Yunus, maka kita akan menjadi heran. Ini enggak masuk akal, ya. Saudara-saudara sekalian, bukankah hari ini juga banyak yang nampaknya tidak masuk akal? Bagi Yunus, Niniwe itu bukan hanya di luar komunitas bangsa pilihan Allah, tetapi mereka juga musuh besar, bahkan merupakan bangsa yang sangat jahat
Nineve itu ibu kota Asyur. Dari penggalian arkeologi ditemukan berbagai macam prasasti yang menunjukkan fakta kekejaman bangsa Asyur yang sangat keji. Mereka memperlakukan musuh-musuh mereka dengan sangat sadis, sangat melampaui batas yang bisa dipahami. Saudara, kalau saya jadi Yunus, mungkin saya juga akan berpikir yang sama. Bangsa itu harus segera dibinasakan. Korbannya sudah sangat banyak. Tidak perlu lagi diberi kesempatan untuk bertobat. Saya bahkan mungkin akan menanti-nantikan kapan saatnya hukuman itu dijatuhkan. Dan ketika hukuman itu dijatuhkan, mungkin saya akan merasa senang. Saudara, itulah yang dilakukan Yunus. Pasal 4 ayat 5 dikatakan bahwa Yunus pergi keluar kota. Dia mendirikan pondok di situ dan dia menantikan apa yang akan terjadi dengan kota Nineve. Namun itu bukan hati Tuhan. Itu bertentangan dengan nilai kerajaan Allah. Allah memang Maha Kudus, Maha Adil. Dia sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Tetapi Dia juga Allah yang pengasih, penyayang, dan panjang sabar serta berlimpah kasih setia. Yunus tahu itu. Tetapi sistem nilai yang mengendalikan dirinya berlawanan dengan itu. Dan Yunus tidak berdaya untuk melawannya. Saudara-saudara sekalian, seperti Nineve, Yunus dan kita, saudara dan saya, kita semua membutuhkan kasih karunia Allah untuk terbebas dari cengkeraman sistem nilai yang tercemar oleh dosa. Puji Tuhan, terhadap orang-orang seperti kita, Allah tidak pernah menyerah. Saudara-saudara sekalian, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendatangkan badai untuk menghentikan pelarian Yunus. Di hadapan para awak kapal, Tuhan menyingkapkan siapa Yunus yang sebenarnya. Dan bahwa tidak ada jalan lain untuk meneduhkan badai kecuali Yunus dilempar ke dalam laut. Tuhan mengutus seekor ikan besar menelan Yunus dan membuatnya terpenjara di dasar lautan selama 3 hari. Tuhan membawa Yunus ke titik nadir, di mana di sana tidak ada pertolongan yang bisa dia harapkan kecuali Allah. Untuk membuat Yunus menyerah ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika Yunus menyerah ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepadanya. Untuk kedua kalinya, teks yang kita baca tadi, Tuhan berfirman agar Yunus memberitakan firman Tuhan ke Nineve. Kali ini Yunus tidak bisa menolak. Dia menyampaikan sebuah khotbah yang sangat aneh dan terkesan asal-asalan. 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggangbalikan. Saudara, Alkitab memang tidak mencatat khotbah Yunus secara lengkap. Dan kita tidak tahu apa saja yang dikatakan Yunus. Tetapi dari kalimat tersebut kita tahu bahwa nampaknya Yunus mengabarkan hukuman dan sama sekali tidak memberikan jalan keluar. Namun saudara, ajaib sekali. Tuhan bekerja luar biasa. Dan seluruh kota itu bertobat. Mereka benar-benar merendahkan diri sampai tidak berani meminta apa-apa kepada Tuhan. Mereka hanya berharap, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal
serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Saudara-saudara sekalian, padahal siapa Yunus? Yunus itu orang Yahudi, musuh Asyur. Sungguh ajaib kalau mereka tidak marah dan tersinggung oleh kata-kata Yunus yang keras itu. Padahal saudara, orang jahat seperti bangsa Asyur biasanya sangat mudah marah dan mudah tersinggung. Kenapa? Karena kejahatan yang luar biasa itu biasanya dilakukan untuk menutupi rasa minder dan rasa tidak berdaya. Di balik kejahatan seorang manusia biasanya terdapat jiwa yang rapuh, tetapi tidak diakui dan mungkin juga tidak disadari. Tetapi Tuhan memakai khotbah Yunus yang sangat keras itu untuk menusuk hati mereka tepat di pusat kerapuhan mereka dan membuat hati mereka hancur luluh sehingga mereka tidak bisa lagi berdalih. Saudara-saudara sekalian, apakah hari ini kita sedang menghadapi orang yang sangat jahat, yang mengintimidasi dan merampas milik orang lain? Kalau itu tidak berkaitan dengan kita, mungkin kita tidak merasa apa-apa. Tetapi bagaimana kalau orang tersebut nyaris menghancurkan hidup kita atau keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi? Melihat mukanya saja mungkin kita enggan. Apalagi disuruh memberitakan firman supaya mereka bertobat. Kalau kita tidak mempunyai hati yang takut dan mengasihi Tuhan, jelas tidak mungkin. Terlalu sakit. Karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Akui dulu segala luka kita secara spesifik dan minta Tuhan memulihkan kita. Mari kita lepaskan pengampunan buat mereka. Ini penting saudara. Sebab setiap luka yang kita biarkan akan ditunggangi oleh iblis untuk membutakan kita sehingga kita tidak bisa melihat kerapuhan hati yang ada di balik kejahatan yang mereka lakukan. Mari kita alami pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Mari kita alami Tuhan mengubah cara pandang kita terhadap orang itu. Dan ikuti pimpinan Tuhan dengan ketaatan mutlak. Memang Tuhan mungkin tidak menyuruh kita seperti Yunus langsung memberitakan firman. Tapi mungkin dia membuka momen-momen penting untuk kita melakukan sesuatu. Tindakan kasih. Atau paling sedikit, mungkin Tuhan, bukan mungkin ya, paling sedikit Tuhan ingin kita mendoakan orang itu. Karena itu mari kita mohon kepada Tuhan hati yang peka dan tanggap untuk melihat momen-momen yang dibuka oleh Tuhan. Lakukan itu dengan taat dan beritakan firman Tuhan pada saat yang tepat dan dengan berita yang tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan mengubah orang berdosa dan hati kita akan bersukacita. Saudara-saudara sekalian, di sekitar kita banyak orang yang jahat seperti orang Niniwi. Di balik kejahatan mereka terdapat hati yang rapuh yang sedang mereka tutupi. Maukah saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menolong mereka keluar dari persembunyian mereka dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin.
sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau melakukanmu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, sahabatku, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih orang menggendong kamu, aku telah jalankan jalan dan mau melakukan hidup yang kekal bagi orang yang percaya padamu. Aku telah melakukan kebenaran dan memberikan hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mendoakan orang-orang yang mungkin sudah melukai kita dan membuat kehidupan kita dan keluarga kita menderita. Mari kita sebutkan nama-nama mereka. Kita doakan agar Roh Kudus menjamah hati mereka dan mereka boleh berjumpa dengan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah nama-nama yang kami sebutkan dan kami mau mendoakan mereka. Mungkin mereka yang sudah menyakiti kami, menyakiti keluarga kami, menyakiti komunitas kami. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin di balik dari kejahatan mereka ada hati yang rapuh yang sedang berusaha mereka tutupi. Karena itu kami berdoa, ya Tuhan,
kasihanilah. Nyatakan kemuliaan-Mu kepada mereka, supaya mereka boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, dan mendapat belas kasihan-Mu seperti orang-orang Niniwe. Kami berdoa untuk para teroris. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah menyulitkan kehidupan banyak orang. Tuhan, nyatakan dan jamahlah hati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para pemberita firman yang hari ini bisa diakses dengan mudah melalui media sosial. Tuhan, kiranya Engkau memakai semua pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau orang-orang di tempat-tempat yang tidak bisa kami jangkau. Dan kiranya Tuhan menyertai pemberitaan firman-Mu itu, dan Engkau yang akan memakainya untuk menyentuh tepat di pusat kerapuhan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sekalipun kami harus mengalami pandemi yang tidak kunjung berakhir ini, tetapi kami percaya Tuhan ada berkat di balik pandemi ini. Dan kami melihat pekerjaan-Mu justru karena pandemi ini. Kami bisa memberitakan firman Tuhan ke ujung-ujung bumi seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi dan beri hikmat kami semua, agar setiap ibadah yang dilakukan melalui media sosial online, semuanya Tuhan boleh memuliakan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang harus menangani begitu banyak masalah yang berat. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan hati yang takut akan Allah, berikan hikmat, dan berikan tuntunan yang jelas, serta wibawa dan kuasa untuk mengatur negara ini dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, untuk para tenaga medis yang harus menghadapi mereka secara langsung, untuk rumah sakit, untuk pengadaan vaksin, dan untuk semua usaha yang telah dilakukan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan, selama kami menanti pandemi ini kami berakhir, tolong kami agar pandemi ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari Tuhan untuk kami bertumbuh semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berduka cita karena harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, hanya penghiburan daripada-Mu yang bisa menghibur mereka. Karena itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala pergumulan kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
Mungkin bagi sebagian besar dari kita melalui tahun 2020 ini dengan ratapan dan tangisan, dan menyongsong tahun 2021 dengan ketidakpastian. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali merenungkan dan menyadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai masalah dan ketakutan kita ini menguasai kita dan mengaburkan kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kiranya ayat ini kembali meneguhkan kita untuk terus berserah kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Bahwa kita yakini pemeliharaannya itu selalu sempurna bagi kita. Mari kita sampaikan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan via transfer melalui Bank BCA seperti yang tertera di layar, atau melalui metode fintech dengan scan barcode yang sudah disediakan. Atau jika tidak mungkin keduanya, dapat dikumpulkan di amplop, setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja untuk kemudian dijadwalkan untuk diambil. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ini hanyalah debu. Ketika Engkau berikan kami nafas kehidupan, Engkau berikan kami kesempatan untuk sekali lagi hidup hanya oleh kasih karunia-Mu saja. Semua yang ada pada kami ini ya Bapa, termasuk diri kami ini adalah milik-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami yakini bahwa kepunyaan-Mu ini Engkau akan pelihara dengan sempurna. Bapa, kiranya keyakinan kami ini memberikan kekuatan bagi kami untuk menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan. Pimpinlah kami selalu dan tuntunlah kami ya Bapa. Kami juga ingin menyampaikan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan terhadap persembahan yang kami lakukan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, tuntunlah kami, pimpinlah kami selalu, berikanlah kami hikmat-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari-hari esok. Biarlah kami terus berserah kepada-Mu dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah sampai kepada penghujung dari ibadah kita ini. Tetapi jangan lupa bahwa ibadah yang sejati justru adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menjadi terang di tengah bangsa-bangsa, di tengah dunia ini yang ada di dalam kegelapan. Siapkah saudara dan saya menjadi saluran berkat-Nya? Berkumandang suara dari sebelah, kirimlah darah-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah darah-Mu. Kirimlah berita Injil, menentang yang terlelap. Kirimlah kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah darah-Mu, bantuan-Mu dan janganlah jemu, kirimlah darah-Mu, kirimlah berita Injil, menentang yang terlelap, kirimlah kita tinggal diam
hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati.